Berikutnya saudara, rencana pemerintah memberi subsidi motor listrik ini menuai polemik. Warga yang tidak sepakat menilai subsidi sepeda motor listrik ini tidak tepat sasaran. Selain itu dipastikan menambah jumlah kendaraan di kota-kota besar dan menimbulkan kemacetan. Namun di sisi lain motor listrik merupakan kendaraan masa depan yang dinilai lebih ramah lingkungan dan harus segera dikembangkan. Bagaimana polemik subsidi ini terjadi di tengah masyarakat? Saudara, inilah liputan khusus utak-atik subsidi motor listrik. Kehadiran motor listrik di Indonesia International Motor Show 2023 menjadi daya tarik bagi pecinta otomotif. Inilah kendaraan masa depan yang sedang bermigrasi. Fitur motor yang serba elektrikal ditambah keunggulan bodi yang lebih ramping. Motor listrik perlahan-lahan menyentuh hati kaum bikers. Nah, tadi saya baru coba nih test drive salah satu motor klasik yang dikonversi dari motor BBM menjadi motor listrik. Dan ternyata rasanya enak, tarikannya juga ringan serta nyaman. Dan yang paling penting ini tidak ada suaranya, senyap sekali. Tapi motor listrik seperti ini tentunya memiliki batas kecepatan dan juga batas waktu pemakaian. Karena ini tergantung dengan baterai yang digunakan. Kalau jatuh hati, pastilah bercita-cita ingin memiliki. Nah, keinginan sebagai masyarakat untuk memiliki motor listrik bisa semakin mudah dengan rencana pemerintah untuk menyubsidi pembelian motor listrik senilai 7 juta rupiah. Selain untuk mendukung percepatan migrasi dari motor berbahan bakar bensin ke motor listrik, subsidi juga bertujuan untuk menekan emisi gas buang dan menghemat subsidi bahan bakar. Tapi, rencana pemerintah membayar sebagian harga motor listrik, mekanismenya masih belum jelas, terutama di kalangan pabrikasi motor listrik. Alangkah baiknya sebenarnya sih dari pemerintah itu ada seperti mungkin mengumpulkan semua pabrikasi dulu untuk kita akan ada subsidi seperti itu, dan step by stepnya seperti apa, mungkin ada peraturannya juga seperti apa. Jadi kan kita kan masih agak abu-abu sebenarnya gitu Kak. Jadi kitanya belum ready tapi pemerintah sudah mengelola subsidi, seperti ada wacana subsidi. Tapi kan dampak negatifnya apa? Masyarakat kan jadi seperti oh kita belinya nanti aja deh setelah ada subsidi, tapi kan kita belum tahu keluarnya juga kapan, target masyarakatnya mungkin juga kita kurang tahu juga. Prosesnya seperti apa, reimburse kah atau potongan langsung kah? Terus lalu juga ya balik lagi, itu juga bakal menekan penjualannya motor listrik juga karena banyak yang menahan-nahan juga seperti itu. Jauh sebelum pemerintah punya ide menyubsidi pembelian motor listrik, perusahaan penyedia jasa ojek online sudah lebih dulu memberikan kemudahan bagi mitra mereka yang mau memakai motor listrik. Sambat ini gratis, semuanya ditanggung, itu baterai segala. Servis semuanya, motor rusak, motor apa, ada keluhan, tinggal telepon, nanti mekaniknya yang datang gitu. Jadi selama ini pengeluarannya nol ya Pak? Nol, iya nol. Jadi bebannya cuma 50.000 aja per hari. Gitu. Buat setoran sewa lah ibaratnya itu ya. Per minggunya sih ada peningkatan untuk yang pakai yang ini yang sekarang ya. Per minggunya ada peningkatan dari motor biasa, jadi cuma pakai kuota aja, yang itu pengeluaran kuota aja. Ya. Bagi warga ibu kota, motor listrik memang bisa menjadi alternatif, terutama dipacu di jalanan yang ruwet dengan kemacetan. Tapi lagi-lagi untuk sebuah kebaruan, tentu masih banyak masalah. Warga yang berencana beralih ke motor listrik masih belum yakin dengan infrastruktur penunjang, terutama kemudahan dalam mengisi baterai sepeda motor. Saya rasa untuk pengisian bahan bakarnya ya belum terlalu banyak, Mbak. Lagi juga cukup ngerepotin gitu loh. Itu dulu tempat pengisiannya, terus untuk perbaikannya bengkel-bengkelnya seperti itu. Kalau untuk kendaraan listrik masih ini ya. Masih ngeri juga sih kalau di jalan, soalnya kan macet, terus gitu udah lebih banyak motor-motor yang biasa, jadinya agak ngeri juga sih. Kan aku sulit sih, jadi aku selalu casnya di rumah.
gitu. Kalau untuk yang di tempat umum belum pernah lihat sih aku. Gitu. Kembali lagi ke rencana pemerintah menyubsidi pembelian motor listrik. Walaupun sebagian warga sudah merasakan kenikmatan menggunakan motor listrik, tapi ternyata nggak semua warga sepakat dengan rencana pemerintah yang satu ini. Kalau menurut saya sih pribadi saya sendiri belum. Karena dengan adanya subsidi motor listrik itu sendiri kan kebanyakan jadi nanti masyarakat akan membeli motor lagi. Jadi kalau menurut saya ya belum cocok lah kalau untuk subsidi motor. Kalau bisa ya dikurangin untuk pembelian motor baru atau kendaraan motor baru supaya nggak macet di jalan gitu. Kalau saya rasa sih belum. Ya karena dengan kondisi jalan yang seperti sekarang ini setidaknya makin padat perjalanan. Gitu loh Mbak. Pesatnya kemajuan teknologi dalam industri otomotif tak dapat terelakkan. Apalagi jika merujuk negara maju, menyediakan kendaraan ramah lingkungan menjadi prioritas utama. Memang harus dimulai, karena kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan, dengan adanya produsen yang membuat kendaraan listrik, ini harus disupport dengan yaitu program pemerintah memberikan subsidi. Tetapi pemerintah juga lagi menggenjot nih fasilitas-fasilitas, misalnya ngecas di tempat umum, karena ngecas ini kan butuh waktu yang lama ya. Nah ini kalau mobil listriknya banyak berarti chargernya harus banyak juga. Nah itu belum ada sampai sekarang. Tapi harapannya dengan keterlibatan dari pihak produsen kayaknya sih tahun depan sih semua udah firm lah, udah komplit. Subsidi pembelian sepeda motor listrik memang bisa membantu masyarakat untuk membeli motor listrik dengan harga yang lebih murah. Tapi warga juga berharap agar subsidi yang diberikan tepat sasaran. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.